Itu emang undangan digital itu kan suatu hal yang baru, inovasi yang keren lah. Nah dari itu dikembangin nih sama orang-orang yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya mencari keuntungan dengan cara menipu lewat undangan digital. Pokoknya buat cowok-cowok yang baru kenal sosmed, lihat cewek-cewek cakep, akunnya itu hati-hati juga. Kalau nggak kenal-kenal banget jangan ya. Buat cewek-cewek juga, cewek-cewek kan juga gampang juga ditipu ya. Pokoknya ngeliat yang bening-bening dikit aja langsung kan. Tapi Indah sih udah nggak bakal kena ya, karena suaminya udah bening banget dong. Kita makin berhati-hati dan setiap kejadian, yang pertama kalau udah ngalamin ikhlasin aja. Insya Allah dikasihnya berlipat ganda gantinya. Pokoknya kalau buat yang muslim tuh ya di mana-mana jangan lupa zikir. Itu kayaknya kita harus banyak-banyak zikir biar yang jahat-jahat tuh menyingkir. Iya, zikir, salawat. Ini gara-gara salawat gue dapet yang begini nih. Gue modal salawat loh. Buat jomblo-jomblo. Ya. Ada undangan ya, tapi nomornya nggak dikenal ya. Jangan dibuka, jangan. Suruh buka link. Jangan. Kenapa? Anda nggak denger beritanya apa sih? Banyak tuh yang ATM-nya kekuras gara-gara gitu. Hah? Iya. Masa sih ya? Hati-hati banget tuh. Udah, Anda buka dulu deh. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue ada di NQ. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Taman Curhat bersama pasangan terancam punah. Oke. Pada sore hari yang cerah ini kebetulan kita ada di daerah Bekasi nih ya. Di Sabana Plus. Pokoknya thank you banget, tempatnya enak banget. Kita mau ngobrol-ngobrol ringan, tapi semua ringan tapi ada maknanya lah. Ini lagi marak banget ya. Iya ya. Setelah fenomena lato-lato tuh. Gara-gara lato-lato tuh tetangga kita salaman pada gini, assalamualaikum. Sampai ke orang tua juga ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya main lato-lato semuanya. Iya, Ustadz juga kayak gitu. Ustadz di tempat kita main lato-lato, begitu ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, tema kita pada hari ini adalah penipuan digital ya. Ini tuh lagi marak banget sekarang. Salah satunya dengan undangan modusnya undangan digital online ya. Sebenarnya kemarin itu pada saat zaman kita terserang COVID ya, masa-masa pandemi, itu emang undangan digital itu kan suatu hal yang baru. Inovasi yang keren lah. Jadi sampai kalau misalkan dia nggak bisa datang, dia bisa ngasih ampau online juga. Iya. Jadi langsung transfer ke yang punya hajat. Terus gitu. Juga ada kondangan drive-thru, itu kan keren ya. Iya bener. Nah dari itu dikembangin nih sama orang-orang yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya mencari keuntungan dengan cara menipu lewat undangan digital. Jadi sekarang kan trauma ndak, temen yang undang beneran, ayah nggak buka. Ntar dikiranya sombong. Nggak dibuka, dibilang sombong, gue buka takutnya tipu. Iya. Jadi gini nih, lo yang mengundang digital, WA dulu, bro ini gue, kirimin foto lo, buka ya undangan gue. Kalau langsung assalamualaikum dengan mohon maaf tidak bisa mengantarkan itu. Nah. Tapi ayah juga sempat ada ya, ada yang ngirim kayak gitu kan, undangan gitu kemarin, link atau apa itu? Banyak banget, ada yang link bentuknya. Terus juga ada yang lewat DM tuh. Oh, kalau DM enggak tuh, IG enggak waktu awal-awal COVID. Jadi waktu itu ada yang DM pakai apa namanya foto profilnya tuh IG gitu, foto profil IG. Terus udah gitu di situ suruh buka link karena enggak kalau misalnya nggak buka link 24 jam itu akan reset gitu, akan nggak aktif IG-nya. Ya udah Anda buka kan, itu waktu itu kayaknya Anda pas lagi kena COVID deh kalau nggak salah. Iya orang udah kena COVID, ditipu gampang banget tuh deh. Kayak lagi ngeblank gitu, terus udah gitu ya udah diklik, akhirnya udah nggak bisa masuk lagi, udah nggak bisa login lagi, udah emailnya udah langsung dia ganti, passwordnya ganti, tapi Anda buka dari IG ayah ya kalau nggak salah ya, dicek. Itu dia udah ganti username, tapi semua teman-temannya tuh masih teman-teman aku gitu.
Terus udah gitu followernya juga kan udah lumayan ya, udah 200 sekian K gitu. Yang kasihan juga kan teman kita satu basecamp, enggak? Kenapa? Di hack orang, dijadiin akun porno gitu. Saya kaget kan, nih anak biasanya ngaji kok postingannya kayak gini. Nggak taunya, wah kasihan banget tuh kayak gitu tuh. Makin canggih dunia informasi ya makin canggih juga tingkat kejahatannya. Iya. Kayak sekarang dari buka link undangan kok orang bisa ke kuras ATM, bingung juga loh. Enggak, karena kan gini ya, kalau kita buka link itu kan ada bukan notifikasi ya. Jadi kayak notifikasi yang apa Anda mengizinkan ini mengakses bla 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 bla, kontak lah, foto, galeri apa segala macam gitu. Kadang kan kita nggak ngebaca satu-satu tuh ya. Yang privacy apa, yang apa kita izinkan gitu. Terus ada satu hal lagi ya, karena sekarang nomor handphone itu kan pakai nick. Iya. Berarti kalau orang bisa meretas data kita, otomatis nick kita juga dia tahu. Karena identitas kita tuh adanya di situ kan. Kalau nick udah ketahuan orang gampang banget. Terus ini nicknya ini, itu ya ngeri juga ya. Keamanannya gimana ya kita ya? Berarti sekarang bukan keamanan, kita udah hati-hati aja ya. Iya. Kalau ada kiriman link-link kayak gitu, mendingan diskusi dulu sama temen deh. Apalagi penipuan zaman dulu tuh, yang masih banyak juga modusnya. Apa tuh ya? Halo. Mama minta pulsa. Bukan mama minta pulsa. Yang mana? Ini bapak kecelakaan. Oh, aduh. Itu pernah jam 2 ya? Iya kan? Pernah jam 2 tengah malam, itu lewat telepon rumah. Telepon rumah bunyi, karena ayah belum pulang kan, ndak buru-buru kan ke bawah, terus ndak angkat. Halo? Terus udah gitu manggilnya tuh apa ya waktu itu ya? Bukan Enda, si mama kayaknya. Ma, ini papa di kantor polisi, ma, gini-gini. Sambil nangis, mama siapa? Terus udah gitu Enda tutup kan, telepon lagi. Terus Enda sampai telepon ayah kan. Ya ayah nggak apa-apa ya, di jalan ayah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kenapa? Ini ya ada telepon rumah, katanya ayah kenapa-napa gitu. Terus udah langsung Enda cabut itu colokannya. Kalau ayah pernah kayak gitu ya, ayah mau ada yang modusnya caranya bentak-bentak lagi. Biar kita panik, Lu sombong banget lu ya sekarang ya. Gue tahu lu gini-gini, tapi sekarang sombong banget sih. Oh gitu. Udah yang keduanya itu lagi caranya beda tuh. Lu masih inget kan yang kemarin gini-gini, yang transparan lu salah gitu. Caranya gampang banget kayak gitu jawabnya enggak. Ya sorry gue lagi di polsek nih, lagi ada urusan. Lu bisa ngubungin ntar nggak? Nah udah pasti nggak ngubungin lagi. Tapi yang dalam kurun waktu yang terdekat kita juga pernah ditipu. Jadi kan ruko kita tahun kemarin kan kita sewain. Terus udah gitu daripada nomor orang lain kan, ya udah nomor Anda aja langsung gitu kan. Udahlah dipasang di kontrakan, hubungi nomor sekian gitu ya. Udah tuh pagi-pagi bangun tidur. Terus niat banget itu orangnya ya, jam 6 telepon, ibu ini rukonya masih mau disewakan katanya. Oh iya masih pak. Ya terus dia ngakunya itu orang punya Pertamina di daerah Harmoni tuh, daerah dekat rumah kan. Percaya dong dia mau sewa itu, katanya mau buat kantor dia gitu. Terus dia bilang gini, Bu tapi ini saya lagi lari pagi nih, saya tuh jarang aktif handphonenya. Jadi gini Bu, nanti jam 9 saya mau ke ruko. Terus tapi persyaratannya harus bawa buah-buahan gitu kan. Tapi buah-buahnya tuh harus didoain dulu Bu, katanya gitu. Doain gimana ya gitu. Namanya kita bangun tidur kan kayak antara mengharap, wah ada yang mau sewa ruko nih gitu kan. Terus udah gitu, iya Bu, jadi buah-buahannya harus didoain dulu. Kalau misalkan Ibu ribet, ya udah nggak apa-apa deh, transfer ke supir saya dulu, nanti supir saya yang beliin gitu. Emang berapa Pak gitu? Ya sekitar 300.000 lah Bu. Ya kan 300.000 kita nggak kepikiran ke sana, daripada kita yang beli buah kan ribet. Akhirnya ya ini ada yang sewa ruko, tapi dia persyaratannya buat feng shui segala macem harus bawa buah yang udah didoain gitu. Tapi harus transfer. Ya udah nggak apa-apa lah 300.000. Ya udah. Dia kasih M-Banking, dia kasih nomor rekening, kita transfer, udah pas dihubungin nomornya udah nggak aktif. Gue langsung bilang, begitu dia mau transfer dia bilang, "Nggak, hati-hati nak, itu penipu." Ya 300.000 gitu kan. Ya udah terserah, gue tidur lagi kan. Tapi maksudnya gitu banget.
Iya bener ya, udah dilihat di Get Contact ternyata laporannya banyak, tukang tipu ruko. Terus udah gitu penasaran kan nih orang siapa sih gitu kan. Ada kan aplikasi namanya Get Contact kan ya. Terus masukin lah nomor dia. Terus yang nge-save tuh banyak penipu ruko, koko penipu, pokoknya banyak banget. Ternyata dia udah expert banget nipu orang bangun tidur yang punya ruko. Jadi buat yang nonton tayangan ini, kalau kita dalam keadaan panik, iya bener. Dapat berita-berita telepon yang nggak jelas, keluarga sakit, di kantor polisi, kemudian juga kalau nomor kita kesebar apalagi ya, nyewain apa atau kita mau ngejual apa pakai nomor kita, itu rentan banget untuk penipuan. Itu makanya paling bahaya kalau kita nge-share nomor telepon untuk kepentingan bisnis juga bahaya. Iya. Makanya sekarang kita lebih berhati-hati karena penjahat sekarang itu pinter-pinter. Penjahatnya pinter-pinter, harus kita lebih pinter ya harusnya ya. Ya kita kan harus lebih pinter ya. Kita belajar nggak tiap hari, penjahat belajar tiap hari enggak? Oh gitu ya. Iya bener. Dia tiap hari belajar dari kejahatan kayak gitu. Dan buat para pelaku, ya udahlah kasihan lah kalau nipu, jangan nenek-nenek. Tetangga gue itu udah janda. Masa? Harusnya disantuni tuh. Janda disantunin. Janda dibikin panik, dibilang anaknya kecelakaan. Langsung lari nangis-nangis gitu. Bang, anak saya kecelakaan di rumah sakit ini, saya harus transfer gini. Nah tenang mak, mana nomornya? Dia nggak bakal ngangkat nih pas dia telepon balik itu. Nih saya dari Polres Tangsel. Ya nomor lu gue udah data ya di situ. Udah nggak ngubungin lagi. Emak ditipu, telepon anak emak deh. Nggak tahu terus telepon anaknya lagi di warteg. Saya lagi gojek mak, nggak kenapa-napa. Tega banget ya. Jangan. Iya, terus sekarang tuh emang banyak banget akun fake ya. Jadi kayak di sosmed itu jangan juga cepet percaya. Misalkan profilnya ganteng atau profilnya yang cantik gitu kan, yang pokoknya yang di handphone gua hari ini ada 3 DM. Itu gambarnya cewek bule yang nama-namanya juga nama-nama bule, tapi di bawahnya ada linknya. Dia tulisannya gitu, kalau ingin gambar yang lebih menarik dan kita jadi sahabat, ayo terjemahin lah gitu. Klik di link ini. Nah tukang tipu lu, ntar tentunya IG gua hilang nih. Pokoknya buat cowok-cowok yang baru kenal sosmed, lihat cewek-cewek cakep, akunnya itu hati-hati juga. Kalau nggak kenal-kenal banget jangan ya. Cewek-cewek juga, cewek-cewek kan juga gampang juga ditipu ya. Pokoknya ngelihat yang bening-bening dikit aja langsung kan. Tapi Indah sih udah nggak bakal kena ya, karena suaminya udah bening banget dong. Kalau masih kena juga berarti emang genit juga dia. Untung Indah nggak kena tipu ya dulu ya. Ini real. Iya, mendingan cari cowok jelek jujur deh. Oh gitu ya? Daripada ganteng suka nipu. Temen gue dapet cowok udah jelek nipu. Itu paketnya nggak komplit banget itu. Jadi kalau menurut gue sekarang keluarga, terutama yang punya anak lagi sekolah, itu juga jam-jam rentan untuk kena penipuan di digital. Kadang-kadang lapor anaknya kecelakaan di sekolah, ini kepala sekolahnya yang telepon ini. Dan pihak sekolah juga lebih hati-hati ya, harus punya kontak masing-masing, kontak darurat sekolah kalau ada informasi apa-apa, biar nomor itu yang masuk ke handphone orang tua. Kita tetangga ada yang dihubungin bilangnya anaknya jatuh di sekolahan ya? Iya. Susah ya. Pecah. Mana? Sini. Sabar. Sabar. Urusan batang-batang ayah lah, tenangnya. Tuh. Segampang itu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat para ini dari instansi yang terkait ya, khususnya untuk bapak-bapak penegak hukum juga harus banyak belajar lagi kejahatan. Soalnya nyari buktinya susah juga. Yang kemarin kasus berapa orang tuh lapor ke Polsek Pamulang? Yang apa tuh? Kena tipu gitu juga kan. Ternyata begitu diselusurin jejaknya emang udah susah. Yang itu, yang apa? Jenisnya kayak investasi gitu. Iya. Benar sih, yang pertama korbannya ditransfer, tapi berikutnya itu numpuk gitu. Ternyata, wah, sekarang udah macem-macem aja orang nyari duit ya. Kejahatannya ya. Kayak setiap zaman dulu kan, di zamannya pendekar-pendekar kejahatannya ya dengan silat. Ya sekarang dunia digital ya kejahatannya digital. Ya pokoknya hati-hati aja lah buat semuanya ya. Terus juga ini buat emak-emak, terutama yang baru pada kenal Facebook. Baru pada kenal grup WA, emak-emak hati-hati ya, paling rentan tuh buat emak-emak ditipu tuh. Kadang-kadang bilangnya
janjian di mana gini-gini. Ingat nggak mama tetangga kita yang emasnya habis? Iya, tapi banyak juga mama nipu. Ada tuh di video ya, jadi ibu-ibu terus kayak ke resto gitu kan, dateng, Mbak saya mau pesan paket ya sekian gitu, banyak kan, pesan paket sekian, terus tapi ini Mbak saya harus ngambil tas saya di rumah saya atau entahlah di mana gitu, saya pinjam motor dulu ya, nanti saya balik lagi. Ini tapi dibikin ya Mbak, bener ya 100 paket lah entah berapa gitu, bener aja ya, kayak linglung gitu si pelayannya. Udah dia ambil motornya pergi ya, pesenannya mau udah dibikin, terus itunya emak-emak itu ya Allah. Terus sama kayak tukang kambing dong tetangga gue Idul Adha kemarin. Kenapa? Anaknya lagi jagain kambing, ada motor. Pak, saya beli 5 ekor langsung. Nih 200.000. Tapi uang saya bingung nih. Saya baru diblokir, saya harus ke sana dulu ke ATM, nggak bisa nih. Saya harus ke banknya. Bisa pinjam motor nggak sama anaknya? Ya, namanya anaknya diajak kan. Anaknya diturunin. Ini banknya di sini ya, saya situ bentar. Ya, anaknya sampai maghrib udah lapar, kedinginan. Motor hilang, kami nggak dibeli. Kasihan banget ya, kadang kalau dipikir kok tega banget gitu ya. Kan itu orang lagi usaha, lagi berjuang yang memang mencari sesuap nasi gitu ya buat keluarganya, buat anak-anaknya. Alpukatnya enak banget nggak? Iya, makanya Anda udah habis 2. Dari itu. Nah, abang-abangan gue, ada gue, semoga kita makin berhati-hati dan setiap kejadian, yang pertama kalau udah ngalamin ikhlasin aja. Insya Allah dikasihnya berlipat ganda gantinya. Pokoknya kalau buat yang muslim tuh ya, di mana-mana jangan lupa zikir. Itu kayaknya kita harus banyak-banyak zikir biar yang jahat-jahat tuh menyingkir. Iya, zikir, salawat. Ini gara-gara salawat gue dapet yang begini nih. Nah, tuh. Gue modal salawat loh. Buat jomblo-jomblo. Buat jomblo-jomblo. Gue pertama kali mau ngapel ke rumah gue cuma salawatan doang di mobil. Ya Allah, kalau emang ini jodoh gue, beneran nyampe rumahnya aja. Ya beneran. Ya, percaya deh sama kekuatan doa ya. Doa bisa ngerubah segalanya. Jadi kalau mau buka handphone pagi-pagi juga baru melek, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, nggak ketipu ya Allah. Makanya kalau pagi-pagi itu jangan buka handphone. Wudu dulu. Salat, ambil wudu terus salat subuh. Baru tuh ngaji, duha, baru pegang handphone, iya nggak? Oh, Anda bangun tidur ngecek IG. Ada endorse nggak ya? Enggak lah. Oke. Pokoknya cuma kita sama-sama mengingatkan aja biar jangan sampai kejadian-kejadian itu ada di sekeliling kita gitu. Udah ini udah jam 6 nih, di kampung orang ini, Bekasi jauh. Pulangnya jauh kan? Iya, kalau saya sih nggak masalah, banyak mantan aja sekitaran Bekasi sini kan. Bisa kemana? Ya udah ditinggal deh, biarin. Ya, abang-abangan gue, ada dan gue, jangan lupa ambil baiknya dari setiap tayangan dan buang buruknya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.